Selamat pagi saudara, apa kabar Anda hari ini? Kembali lagi bersama saya Nazla Afifa dalam Sapa Jabar, sebuah program talk show yang akan membahas mengenai tema yang menarik yang ada di sekitar kita. Saudara, UPI atau Universitas Pendidikan Indonesia dari masa ke masa bermetamorfosa menjadi universitas unggulan di Indonesia. Berbagai macam inovasi dan juga raihan terbaik telah dan juga selalu diraih oleh UPI. Dan di pagi hari ini, saudara, kita akan membahas mengenai seperti apakah program pendidikan dan kemahasiswaan dari UPI atau Universitas Pendidikan Indonesia ini bersama dengan narasumber kami di pagi hari ini, yaitu Profesor Dr. Didi Sukyadi MA selaku Wakil Rektor UPI bidang pendidikan dan kemahasiswaan. Selamat pagi, Prof. Selamat pagi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, Prof? Pagi Baik. Ini? Semangat ya, Prof ya? Semangat, sehat selalu. Semangat dong, lagi pandemi gini juga jangan sampai lesu-lesu ya, Prof ya? Tetap bekerja dan juga semangat pastinya. Prof, mungkin juga nih pemirsa Kompas TV penasaran. Sebetulnya Prof, boleh jelaskan terlebih dahulu mengenai fungsi dan juga tugas dari bidang pendidikan dan juga kemahasiswaan. Oke, terima kasih. Kalau diibaratkan sebuah perguruan tinggi itu seperti sebuah pabrik, tentu saja tidak persis sama sekali, tapi ada miripnya. Pabrik itu ada dari sisi inputnya, kemudian ada proses, kemudian ada output. Nah, kalau di perguruan tinggi, bedanya itu ada pengembangan soft skill, kemudian inputnya itu bukan barang, tetapi mahasiswa, manusia. Iya, betul. Jadi kita membahas dari sisi bagaimana seleksi yang baik, yang bisa dilakukan sehingga menghasilkan mahasiswa yang terbaik dari seluruh Indonesia. Kemudian dari sisi proses, bagaimana kita memiliki fasilitas, sumber daya, baik itu dosen maupun dari sisi sarana dan prasarana, kurikulum dan lain-lain, sehingga bisa menghasilkan nanti outputnya itu adalah mahasiswa kita, alumni kita yang mampu bekerja dengan baik di masyarakat atau bahkan menciptakan lapangan kerja buat masyarakat. Betul, gitu. Prof. Itu memang untuk dapat dikatakan sebagai pabrik bahkan ya, awal mulanya ini simpelnya gitu, Prof ya. Betul. Cuma nanti kita mempersiapkan juga bukan hanya saat mahasiswa ataupun semua pihak dalam UPI ini hanya ketika di dalam saja, tapi mempersiapkan untuk kedepannya nanti ya, Prof ya. Peluang kerja ataupun bahkan membuka peluang kerja tadi ya, Prof. Betul. Oke, Prof. Mengenai program nih di bidang pendidikan dan juga kemahasiswaan, boleh ceritakan, Prof, ada apa aja? Oh iya, dalam bidang pendidikan tentu akan ada banyak program. Seperti kita ketahui bahwa selain kegiatan yang rutin, seperti misalnya kegiatan perkuliahan, kemudian kegiatan ujian, kemudian menyusun skripsi, ujian sidang, wisuda, dan lain-lain, itu juga ada kegiatan yang memang dianjurkan oleh Pak Menteri kita melalui kegiatan yang disebut Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Apa itu, Prof? Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Merdeka Belajar Kampus Merdeka? Iya. Oke. Seperti apa itu, Prof? Itu diantaranya adalah sejumlah kewajiban yang harus dilakukan oleh sebuah perguruan tinggi sebagai bentuk kesepakatan dengan kementerian yang merupakan implementasi dari visinya Mas Menteri kita dan juga Bapak Presiden kita, Pak Jokowi. Nah, di antara salah satu kebijakan dari MBKM itu adalah bagaimana mendekatkan perguruan tinggi dengan masyarakat dan dengan industri, dunia usaha dan industri. Jadi mahasiswa kita kalau dulu belajar itu hanya di kampus saja, kemudian satu program studi itu hanya di situ terus, fokus di bidang itu. Nah, dengan kebijakan ini maka kita punya kemerdekaan untuk belajar tidak hanya di kampus, tetapi harus menghabiskan 20 SKS di luar kampus. 24 SKS. 20 SKS di luar kampus. Nah, selain di dalam kampus sendiri, itu satu prodi misalnya bahasa Indonesia, dia bisa terus melanjutkan atau mengambil mata kuliah di prodi yang lain yang ia sukai, yang kira-kira bisa membantu pengembangan diri dia di masa yang akan datang. Misalnya saya kuliah ilmu komputer, tapi saya ingin bisa bahasa Inggris, boleh mengambil bahasa Inggris di fakultas yang berbeda, di prodi yang berbeda, berapapun yang dia inginkan. Nah, selain itu bisa juga ke depan itu mahasiswa UPI bisa mengambil mata kuliah apakah di UNPAD, di ITB atau di tempat yang lain. Ya, di luar kampus sendiri. Itu salah satunya melalui pertukaran pelajar. Jadi mahasiswa kita bisa belajar di perguruan tinggi kita sendiri, tapi fakultas yang berbeda, prodi yang berbeda, bisa juga belajar di kampus yang lain, di prodi yang sama atau di prodi yang berbeda.
Itu yang disebut dengan kebebasan. Kebebasan merdeka itu, Prof, merdekanya ya? itu. Betul-betul. Nah, karena kita kalau saat ini kan kalau masalah knowledge kita itu tentu hanya bisa diperoleh di mana saja. Jadi kita dengan hanya belajar misalnya 2 tahun, 3 tahun melalui Mbah Google, melalui yang lain-lain itu kita bisa memperoleh pengetahuan. Tapi kalau memperoleh pengalaman, memperoleh wisdom itu tentu bisa diperoleh tidak hanya di sini tapi juga di tempat yang lain gitu. Nah, itu menurut saya sangat penting. Nah, selain dengan pertukaran pelajar, juga Mas Menteri menganjurkan agar kita mahasiswa itu bisa lulus itu tidak hanya dengan skripsi. Kalau dulu mahasiswa itu lulus tuh skripsi, tugas akhir. Nah, sekarang kalau mahasiswa mau melakukan usaha, berwirausaha, boleh dia itu melakukan yang namanya wirausaha. Kalau sudah punya startup, sudah punya penghasilan, dia nanti tidak usah membuat skripsi. Oh, tidak perlu, Prof, Nah, ya? itu kita sedang disiapkan peraturannya agar mahasiswa punya banyak pilihan. Kemudian boleh juga mahasiswa punya proyek independen, misalnya melakukan riset untuk membersihkan sungai kita Citarum, supaya Citarum harum bisa segera terlaksana misalnya. Bisa juga mahasiswa kita membangun desa, bisa juga mahasiswa itu ada proyek kemanusiaan, atau bahkan KKN. KKN itu kalau dulu hanya di dalam negeri kita, mungkin sekarang KKN juga bisa di luar negeri. Kalau dulu KKN itu hanya dihargai misalnya 2 SKS, sekarang bisa jadi kegiatannya lebih lama dan SKS-nya lebih banyak. Ya, sehingga mahasiswa semangat dan bisa cepat selesai gitu. Nah, itu salah satunya. Kemudian bisa juga mahasiswa kita itu, kalau dulu kan ada konsep yang namanya link and match. Link and match ini kalau dulu kan kita susah ini bagaimana realisasinya. Waktu saya dulu mulai di sini ketika Pak Menterinya Pak Wardiman, itu kan sudah digaungkan link and match. Tetapi sekarang ini oleh Mas Menteri dipaksa kita harus link and match. Jadi link and match-nya itu adalah bahwa guru, dosen itu harus mau bekerja di industri. Kemudian dosen harus mengajar di sekolah. Kemudian dari industri, praktisi industri harus masuk ke kampus. Ya, jadi sekarang ini banyak kesempatan agar dari pihak industri ini kita, terutama para alumni yang mau secara sukarela diundang ke sini sehingga bisa memberikan webinar series. Sharing ya, Prof, ya, dengan mahasiswa yang lagi sedang berpendidikan di sini. Prof. Seru banget obrolannya, kita nggak akan beres-beres, tapi kita jeda dulu ya, Prof, ya. Saudara, siap. Saudara yang mana-mana, karena sesudah jeda kami akan terus melanjutkan perbincangan kami dengan Profesor Didi. Tetaplah di Sapa Jabar. Di sini, kami menyajikan berita dan informasi terupdate, beragam musik pilihan, informasi bisnis, dan gaya hidup selama 24 jam non-stop. Jaringan radio terbesar di Indonesia dan satu dari yang terpopuler di Jakarta. Kami hadir dengan program-program terbaik lintas generasi di seluruh Indonesia. Pastikan frekuensi pilihanmu. Novel Coronavirus 2019 menjadi penyebab sindrom pernapasan akut berat COVID-19 dengan cara penularan melalui droplet atau percikan bersin atau batuk penderita yang terhirup ke dalam paru-paru. Anda bisa mencegah tertular dengan cara-cara berikut. Apabila Anda merasakan gejala ini dan curiga tertular COVID-19, segera cari pertolongan medis atau hubungi Hotline Emerging Operation Center Virus Corona Kementerian Kesehatan. Ingat, pasien terinfeksi virus novel corona bisa sembuh. Jaga kesehatan fisik dan kondisikan mental Anda tetap tenang, tidak panik, dan selalu berpikir positif. Saudara, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Sapa Jabar. Dan di pagi hari ini kita masih bersama dengan Profesor Didi dan kita akan masih membahas mengenai pendidikan dan juga kemahasiswaan di Universitas Pendidikan Indonesia. Prof, kita lanjutkan lagi ya. Terima kasih. Banyak banget yang mungkin yang akan dibahas di segmen ini mengenai fungsi dan juga tugas dari Direktorat Pendidikan, Prof. Boleh dijelaskan terlebih dahulu? Untuk Direktorat Pendidikan, selain mengurus mahasiswa yang akan masuk ke UPI,
kemudian melayani mahasiswa dengan baik, tidak hanya melulu soal pengajaran di kelas, tidak hanya melulu soal membuat skripsi, kemudian PPL, KKN, dan lain-lain, tapi juga yang paling penting yang sering dilupakan oleh mahasiswa adalah mengenai administrasi yang harus dipenuhi, karena bisa menyebabkan kegagalan seseorang melakukan kuliah. Ya. Contohnya misalnya begini, masa studi yang harus diketahui itu adalah kalau S1 itu 7 tahun atau 14 semester. Kalau mahasiswa itu misalnya mau cuti, maka cuti itu hanya boleh 2 semester berturut-turut atau terpisah, tetapi masa cuti itu tidak dihitung sebagai masa studi. Tapi kalau seseorang misalnya mahasiswa sakit, kemudian tidak bisa masuk, kemudian tidak cuti, itu maka akan dihitung sebagai masa studi. Nah, sekarang ini kalau masa studi sudah habis, walaupun kita masih mau terus melakukan kuliah, walaupun misalnya sudah tinggal sidang, itu, tapi kalau masa studinya sudah habis, itu tidak bisa melakukan apa-apa. Oh, udah nggak bisa, Prof. Ya, jadi by system itu nanti akan tidak bisa dilanjutkan. Karena kalau dilanjutkan, mahasiswa kita ini sekarang datanya semuanya terekam di PD Dikti. Jadi kalau kita mulai nomor induk mahasiswa, kemudian mengambil mata kuliah apa, dosennya siapa, mulai dari semester 1 sampai dia nanti lulus itu akan terekam. Nah, kalau di antara itu ada yang dia tidak aktif tapi misalnya tidak bayar SPP misalnya dalam 1 semester tertentu, kemudian dianggap tidak aktif, itu maka untuk mengaktifkannya kembali itu akan susah. Karena itu mahasiswa tidak boleh lengah, harus waspada. Kalau misalnya kira-kira tidak bisa membayar SPP untuk semester tertentu, maka segera dia cuti. Kalau tidak cuti, maka dia terancam nanti akan dihitung sebagai masa studi, atau tidak aktif. Kalau tidak aktif, nanti mengaktifkannya kembali itu agak susah. Nah, kalau nanti misalnya ada masalah di dalam keaktifan, di dalam data predikti, itu nanti ketika mereka lulus, lulusnya juga akan susah karena nanti akan ada penomoran ijazah nasional. Nah, jadi ijazah itu kalau dulu dikeluarkan oleh UPI nomornya, sekarang itu oleh Kemdikbud, oleh kementerian. Sehingga kalau di dalam PD Dikti itu, PD Dikti itu namanya Pangkalan Data Perguruan Tinggi, yang mengandung semua data mahasiswa dan dosen. Jadi kalau mahasiswa itu di dalam data PD Diktinya ada yang kurang, itu nanti PIN-nya kemungkinan tidak keluar. Kemungkinan kalau tidak keluar juga itu nanti akan bermasalah. Nah, sekarang ini banyak mahasiswa kita, alumni kita yang sudah lulus, kemudian akan melamar pekerjaan. Nah, untuk melamar pekerjaan ini selain diminta akreditasi institusinya apa, akreditasi prodinya apa, nah, mereka juga minta itu keterangan validasi ijazah. Validasinya, Prof, ya? Ya, kalau di dalam data kita tidak ada, di dalam PD Diktinya tidak ada, maka ijazah itu tidak bisa divalidasi, dan nanti dia walaupun lulus, walaupun dapat ijazah, ijazahnya sah, valid gitu, tapi dia tidak akan bisa divalidasi sehingga kemungkinan akan gagal. Terutama untuk kepentingan misalnya melamar pekerjaan yang di instansi pemerintah. Jadi mahasiswa ini sekarang banyak yang misalnya gagal itu, tapi bukan karena dia tidak cerdas, bukan karena dia IPK-nya kecil, tapi karena beliau ini, mahasiswa ini lengah mengetahui peraturan-peraturan perkuliahan. Informasi yang harus diketahui sebetulnya, Prof, ya? Ya, dan itu semuanya itu online, by system gitu. By system, jadi kalau manual seperti dulu itu masih bisa di ini. Kalau sekarang sudah bisa. Melalui teknologi yang dimana nggak coret-coret lagi, Prof, betul. Kalau misalnya ada yang perpindahan nih, Prof, itu seperti apa? Kalau perpindahan itu sebetulnya dimungkinkan. Yang penting perpindahan itu yang saya tahu, dari sesama universitas, misalnya negeri dengan negeri, itu kalau pindah dari Universitas X ke UPI misalnya, di sana sudah berapa tahun kuliahnya, kemudian masuk ke UPI, maka nanti masa studinya itu dihitung sejak kuliah di sana sampai di sini. Jadi kalau di sana 5 tahun, di sini hanya boleh 2 tahun. Sisanya 2 tahun lagi ya, Prof? Ya, kalau tidak selesai misalnya, itu nanti berarti dia DO nantinya itu. Nah, itu juga nanti ada kesulitan karena memang data yang di Pangkalan Data Perguruan Tinggi itu harus ditarik di kampus lama ke
data yang ada di UPI. Kalau tidak berhasil, nanti dia lulus juga bermasalah juga. Gitu. Jadi memang harus memahami semua Betul. sistem dan juga prosesnya ya Prof ya untuk Ya. mengetahui seperti apa jalurnya Betul. agar tidak miskom lah ya Ya. lebih tepatnya kan Ya. nantinya akan mempersulit juga mahasiswa ketika lulus. Betul. Begitu Prof ya. Ya, ya. Kalau sejauh ini nih Prof, di bidang atau di Direktorat Pendidikan ini Ya. itu tantangannya sejauh ini seperti apa nih Prof? Ya, tantangannya memang begini. Ini pekerjaan yang namanya data itu terkait tidak hanya dengan data kita yang ada di dalam, tapi juga dengan terkait sistem. Jadi datanya itu menginput datanya ada di kita, tapi setelah diinput oleh kita, dilakukan proses sinkronisasi. Yang melakukan sinkronisasi itu mesin. Nah, kalau mesin itu ada salah sedikit saja, itu tidak bisa disinkronisasi. Misalnya dalam penamaan program studi X, misalnya kodenya sekian di Prodi X, kemudian di PD Diktinya ternyata beda, namanya misalnya pendidikan guru sekolah dasar, itu dipanjangkan, tapi di PD Diktinya misalnya disingkat PGSD. Nah, itu biasanya tidak nyambung gitu. Itu karena mesin yang melakukan sinkronisasinya. Karena itulah walaupun misalnya sebuah prodi itu prodinya itu sudah terakreditasi A misalnya di BAN-PT, tetapi di PD Diktinya bisa jadi masih B. Nah, ini kalau seperti ini itu akan bermasalah. Demikian pula misalnya prodi ini sudah terakreditasi, tetapi di dalam PD Diktinya belum, maka mahasiswa yang di situ yang berhak mendapatkan kartu Indonesia Pintar Kuliah itu tidak akan ditolak gitu. Karena kartu Indonesia Pintar Kuliah itu hanya diberikan bagi program studi bagi mahasiswa yang berasal dari program studi yang terakreditasi. Kalau prodinya tidak terakreditasi, maka dia tidak boleh mendapatkan kartu Indonesia Pintar Kuliah atau dulu namanya bidik misi oleh Pak Presiden diganti namanya menjadi KIPKA. Nah, itu sangat terkait dengan mesin. Selanjutnya yang kedua itu yang berkaitan dengan dosen. Dosennya sendiri ya Prof ya? Dosen ini kan misalnya ada pendidikannya tadinya S2 sudah S3. Nah, kemudian sudah dimasukkan ke PD Dikti datanya. Kemudian ada persyaratan yang belum selesai, maka tidak bisa divalidasi. Nah, sehingga ketika dihitung berapa jumlah doktor, berapa jumlah guru besar, itu tidak akan match antara data yang real di sini dengan data yang di PD Dikti. Padahal pangkalan data perguruan tinggi itu adalah dasar untuk menentukan misalnya bantuan dari pemerintah ke perguruan tinggi, beasiswa, macam-macam. Jadi kita memang sangat tergantung dengan data, tapi juga memang terkait dengan banyak pihak begitu. Tapi memang sejauh ini juga walaupun banyak banget tantangannya Prof ya, apalagi by sistem, tapi dapat teratasi dong ya sejauh ini ya Prof ya? Sejauh ini kita terus berupaya walaupun data kita ini tidak 100% bagus. Karena begini, kalau data PD Dikti kita itu bagus, misalnya katakanlah yang 100% kan susah, misalnya 80% atau 90%, itu akan sangat hebat ya. Matching misalnya dosen di sini yang guru besarnya misalnya 20, di sini juga misalnya 19, itu sudah bagus ya. Tapi ini merupakan tantangan tersendiri yang menuntut komitmen dan kerja keras tidak hanya pimpinan tapi juga semua pihak, termasuk juga kedisiplinan dosen dan mahasiswa gitu. Siap Prof. Selanjutnya kita bakalan bahas mengenai Direktorat Kemahasiswaan ya Prof ya. Saudara jangan kemana-mana karena selanjutnya kami masih akan terus melanjutkan perbincangan kami di pagi hari ini. Tetaplah di Sapa Jabar. Di sini, kami menyajikan berita dan informasi terupdate, Beragam musik pilihan, informasi bisnis, dan gaya hidup selama 24 jam non-stop. jaringan radio terbesar di Indonesia, Dan satu dari yang terpopuler di Jakarta. Kami hadir dengan program-program terbaik lintas generasi, di seluruh Indonesia. Pastikan frekuensi pilihanmu. Ketika media sosial menjadi wadah aspirasi hampir setiap individu, saat itulah kecerdasan dan kejelian mencerna informasi menjadi tuntutan. pesimistis, optimistis. Gini, artis sekian harganya pengen nyoba. Sebelum bermedsos, ikuti dulu Kata Netizen. Setiap Kamis pukul 10:30 malam di Kompas TV.
Saudara, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Sapa Jabar. Dan di pagi hari ini kami masih bersama dengan Profesor Dr. Didi Sukyadi, MA, selaku Wakil Rektor UPI Bidang Pendidikan dan Kemahasiswaan. Dan di segmen terakhir ini, saudara, kita akan membahas mengenai fungsi dan juga tugas dari Direktorat Kemahasiswaan, Prof. Ya. Tadi di sebelumnya sudah membahas mengenai Direktorat Pendidikan. Sekarang boleh, Prof, disampaikan fungsi dan juga tugas dari Direktorat Kemahasiswaan seperti apa? Jadi Direktorat Kemahasiswaan itu kalau tadi Direktorat Pendidikan berkisar tentang bagaimana mengawal pembelajaran dari sisi kognitif mahasiswanya. Nah, kalau sekarang ini yang kemahasiswaan diarahkan kepada pengembangan soft skill mahasiswa dan juga well-being atau kesejahteraan mahasiswa. Jadi kalau soft skill mahasiswa itu mencakup minat, bakat, dan penalaran. Jadi kalau mahasiswa ada yang minatnya misalnya berorganisasi mahasiswa, kita siapkan organisasi kemahasiswaan. Mulai dari himpunan, kemudian unit kegiatan mahasiswa, dan lain-lain. Kita punya berbagai UKM, unit kegiatan mahasiswa, ada sekitar 60 lebih kegiatan UKM. Kemudian organisasi mahasiswa itu ada yang di tingkat universitas, ada yang di tingkat fakultas, yang namanya kita sebut BEM. Ya, Badan Eksekutif Mahasiswa, dan di situ ketuanya itu kalau kita di sini namanya presiden. Gitu. Jadi betul, Presiden Republik Mahasiswa. Jadi mereka lebih tinggi posisinya daripada Pak Rektor sendiri, kan presiden, ya? Gitu betul, ya. Bro. Nah itu. Nah jadi kita kembangkan sejumlah kegiatan sesuai dengan minat mereka. Ada yang minatnya dengan robot, kita punya UKM yang berkaitan dengan robot. Ada yang minatnya itu dalam bidang misalnya kegiatan olahraga, mereka punya kegiatan olahraga. Kemudian yang minatnya bidang misalnya berkaitan dengan makalah, riset, dan lain-lain, mereka punya unit kegiatan yang namanya LabPim. Nah ini kita semua punya pembimbing, kemudian punya mereka diasuh oleh wakil dekan 3 di masing-masing fakultas. Kemudian punya pembimbing, dan itu mereka ada lomba-lomba dan kontes-kontes. Oh, ada kontes dan lombanya, Prof, ya? Ya, misalnya baru kemarin ini ada mahasiswa berprestasi. Jadi mahasiswa UPI masuk ke tingkat nasional, hanya sayang belum juara. Belum juara, Prof. Kemudian kemarin juga ada kontes robot. Kontes robot itu ada 6 jenis, ada 6 kategori. Nah ini yang robot yang pertama, KRI pertama kita tidak masuk, tapi yang kedua ini baru akan dilaksanakan, kita bisa masuk ke nasional. Jadi di Kemdikbud itu ada yang namanya Pusat Prestasi Nasional. Pusat Prestasi Nasional. Nah, di situ ada sekitar 23 lebih jenis kegiatan tingkat nasional yang bisa diikuti oleh mahasiswa siapapun dimanapun, baik negeri maupun swasta, yang tujuannya itu mengembangkan yang tadi, minat, bakat, kemudian penalaran. Penalaran itu berkait dengan bagaimana dia berpikir, bagaimana dia mencerna sesuatu, memecahkan masalah. Jadi yang senangnya debat, ada debat dalam bahasa Indonesia, ada debat dalam bahasa Inggris, kemudian ada yang senangnya dalam pergaulan dunia misalnya, itu bisa ikut misalnya menonton sidang umum PBB misalnya, gitu. Itu yang di tingkat mahasiswa yang berkaitan dengan kegiatan penalaran. Ada juga yang berkaitan dengan kesejahteraan. Nah, kita walaupun ini yang masuk ke UPI ini kan segmennya berbeda ya. Jadi UPI ini selalu berusaha, dan Pak Rektor sejak lama punya policy tidak boleh ada mahasiswa UPI yang putus kuliah gara-gara tidak punya uang. Nah, oleh karena itu ada berbagai skema yang kita berikan. Ada yang namanya Kartu Indonesia Pintar Kuliah, yang harus diberikan kepada orang yang punya syarat tertentu yang harus dipenuhi. Mereka punya Kartu Indonesia Pintar Kuliah, kemudian diusulkan, diverifikasi, dan itu tentu melalui proses. Kemudian ada juga beasiswa dari pihak-pihak lain, ada juga beasiswa dari masyarakat, kemudian juga ada dari individu. Jadi kalau ada mahasiswa yang tidak punya uang untuk bayar kuliah, biasanya BEM Rema membantu. Oke, membantu ya, Prof. Ya, BEM Rema mencari donasi, kemudian ada juga yang kepada dosen mencari bantuan, kemudian ada juga yang dibantu oleh pemerintah. Dalam katanya dengan pandemi sekarang ini, UPI ini menghabiskan uang sekitar 21-22 miliar untuk membantu mahasiswa yang tidak mampu.
Selain bantuan itu datang dari pemerintah, jadi ada yang namanya relaksasi, mahasiswa yang sudah semester kesekian, kemudian mengambil sekian SKS, dia berhak mendapatkan relaksasi. Dan relaksasi itu dananya dari sana, dari pemerintah, kemudian ada yang dari UPI, kemudian juga ada yang dari orang tua mahasiswa sendiri gitu ya, yang saling membantu. Tapi prinsipnya sekarang ini kita belum bisa memuaskan semua mahasiswa, kemudian belum bisa membantu semua mahasiswa, karena dengan adanya pandemi ini, keuangan kita, pendapatan kita juga tergerus sekitar 15-20%. Jadi dibandingkan dengan tahun yang lalu, pendapatan kita ini sangat kurang, dan menurut saya ini tantangan yang luar biasa, tapi tetap komitmen kita ingin agar mahasiswa kita ini dengan berbagai cara ingin tetap belajar, ingin tetap mengembangkan diri, ingin tetap berprestasi, karena memang kesuksesan mahasiswa itu tidak hanya ditentukan oleh yang namanya IPK. Jadi belum tentu IPK-nya bagus itu dia bisa jadi sukses. Yang bagus itu adalah dia IPK-nya bagus, kemudian misalnya aktivis mahasiswa, tapi juga dia punya emosi yang bisa terkendali, kemudian sopan santunnya bagus, kemudian relasinya banyak, itu mungkin yang akan membantu dia nanti di depan. Karena itu kita undang nih para alumni UPI yang sudah berhasil, itu nanti bisa memberikan kuliah daring, apakah itu mereka 1 semester sekali, 1 semester 2 kali. Kemarin kita mengundang para pakar, ada direktur salah satu bank di Jawa Barat, kemudian ada alumni dari misalnya perusahaan telekomunikasi, ada yang dari mantan pemimpin kita misalnya, selalu didatangkan ke UPI. Kemudian kita juga, mahasiswa kita juga didorong masuk ke industri, riset dengan dosen, kemudian membantu dosen bekerja di industri. Kemudian yang penting juga mereka harus melakukan proses sertifikasi. Jadi misalnya kita sedang mencoba merintis lembaga sertifikasi profesi. Jadi mahasiswa kita ini selain mendapatkan transkrip, mendapatkan ijazah, juga mendapatkan surat keterangan pendamping ijazah mereka itu. Sehingga nanti ketika lulus itu mereka sudah punya wawasan tentang dunia kerja, modalnya ada, bahasa Inggrisnya oke, misalnya gitu. Nah, sehingga mereka tidak menjadi beban bagi negara nanti di depan. Berarti memang memfokuskan kepada kesiapan seorang mahasiswa, mulai dari ketika dia mulai masuk sampai akhirnya dia keluar, Prof ya. Betul. Berarti memang sangat mempersiapkan seluruhnya. Prof, terakhir nih dari Profesor sendiri, harapan untuk UPI ke depannya seperti apa, Prof? Saya mengharapkan ini, kalau tugas saya ini ditugasi oleh Pak Rektor itu 2 hal. Apa tuh, Prof? Satu, UPI ini kan Pak Rektor itu punya slogan namanya UPI Edun. UPI Edun. Edun itu Education for the Upturn of Nation. Jadi UPI ini yang mampu mengakselerasi kemajuan bangsa Indonesia. Kalau bahasa Sunda itu etis, dikjaya, nanjer, unggul, ya. Nah, Edun itu ya. Jadi itu cita-citanya UPI Edun. Indikatornya 2. Apa itu, Prof? 1, UPI ini harus masuk ke klaster 1 di nasional. Nah, klaster 1 ini tidak banyak. Kemarin hanya 14 perguruan tinggi. Kita waktu itu pernah di klaster 1, tapi sekarang di klaster 2. Jadi tugas saya adalah bagaimana UPI ini masuk ke klaster 1. Kemudian yang berikutnya, UPI ini harus masuk ke World Class University, versi QS Ranking. Nah, karena kan ada versi Time Higher Education, ada juga versi QS Ranking. Ya, paling tidak UPI ini masuk ke 1000 besar dunia. Kemudian di bidang by subject dalam bidang pendidikan, sekarang ini di Indonesia ini kita nomor 1. Karena apa? Karena yang ikutnya baru 1 gitu. Nah, mudah-mudahan nanti bisa masuk ke ranking 100 lah. Berarti memang diharapannya di semakin tahun semakin memasuki universitas terbaik bahkan di dunia ya, Prof ya. Semoga bersama-sama juga semua pihak dapat membantu untuk mewujudkan cita-cita dan juga harapan dari UPI. Terima kasih banyak, Prof. Sudah meluangkan waktunya bergabung bersama kami dalam Sapa Jabar Kompas TV. Sehat selalu dan juga sukses selalu, Prof ya. Terima kasih. Terima kasih. Saudara, demikian perbincangan kami pada pagi hari ini. Terima kasih Anda telah bergabung bersama kami selama 30 menit. Dan jangan lupa untuk selalu menerapkan protokol kesehatan, yaitu 3M, membiasakan untuk mencuci tangan menggunakan sabun, memakai masker, dan juga menjaga jarak. Saya Nazla Afifa beserta kru yang bertugas mengucapkan terima kasih, sampai jumpa dan selamat beraktivitas.